Kalaulah tidak karena rembulan, manalah mungkin bintang berseri. Kalaulah tidak karena Bapak Syahman, mungkin Ustadz Darmawi tak akan sampai di sini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Syahman beserta Ibu Tirsinah yang telah mengundang kami di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik atau yang setimpal dengannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salam itu, hukum memberikan salam adalah sunan. Sedangkan menjawab salam adalah wajib. Ada 3 macam orang yang tidak wajib menjawab salam. 3 macam orang yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama adalah lagi sholat. Ketika sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, terdengar di telinga kita. Tidak boleh kita jawab. Jangan kita jawab Waalaikumsalam Ar-Rahmanir-Rahim, batal salatnya. Tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh jawab salam. Tidak diwajibkan menjawab salam itu kepada orang yang tertidur. Dia lagi tertidur, lagi ngorok. Jadi ketika tertidur datang orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, ngorok pula lagi dia. Jadi dia tidak diwajibkan menjawab salam. Yang ketiga, tidak wajib menjawab salam itu kepada orang gila. Orang gila tidak wajib jawab salam. Ini saya bertanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Jauh saya datang dari Abdia, Gunung Singgersing yang saya lewati, melebihi daripada Gunung Gurutai. Ini lagi sholat apa bukan? Saya tanya lagi sholat apa bukan? Bukan. Lagi tidur apa bukan? Lagi gila apa bukan? Bukan. Berarti menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala al-fata wal fatayat kan nujum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Wa qala Rasulul Karim fil hadis syarif, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam ini
Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat hidup di atas permukaan bumi ini. Allazi khalaqal mauta, dialah yang memberikan kita mati. Wal hayata, dia pula yang memberikan kita hidup. Tukhrijul hayya minal maiti, dia yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati. Wa tukhrijul maita minal hayy, dia yang mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup. Dari yang hidup kepada yang mati, ayam hidup. Ketika ketika dia keluarkan telurnya, telurnya mati. Telur ayam itu Bapak Ibu hadirin, apabila telur ayam itu kita pecahkan dia dari luar, dia akan mati satu kehidupan. Akan tetapi telur itu apabila kita pecahkan dia dari dalam, kita keramkan dia, dia akan hidup satu kehidupan. Maka Allah memerintahkan kita, Rasulullah juga memerintahkan kita agar banyak mengambil tamsil, mengambil iktibar kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Banyak nama surat Al-Qur'an yang maknanya binatang. Al-Baqarah sapi betina, An-Nahlu lebah, An-Namlu semut, Al-Fil gajah. Kenapa nama-nama binatang makna daripada surat Al-Quran tersebut? Agar kita disuruh ambil hikmahnya. Belajar kita kepada seekor semut, kita akan tahu arti sebuah kebersamaan. Semut itu seiring dia, bersama dia. Ketika hujan lebat akan banjir, dia akan naik ke atas bersama-sama. Dia akan membawa. Maka alhamdulillah di desa Kajang ini orangnya kompak bersama-sama. Beginilah kita belajar kepada seekor semut, kita akan tahu arti sebuah kebersamaan. Belajar kita kepada seekor cecak, kita akan tahu arti daripada sebuah kesabaran. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk makanannya terbang. Makanan cecak itu terbang. Cecak itu sabar, dia menunggu nyamuk. Sabar dia. Dan karena kesabaran dia itu, dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini kita harus sabar. Sabar mendengar dakwah agama malam ini. Enggak bangun-bangun, enggak minta izin. Karena mendengar dakwah agama itu ada adab. Yang pertama, jika Bapak Ibu mau buang air kecil, baik dalam majelis, dalam rapat di kantor desa, di kantor anggota dewan, DPRK, di mana aja rapat, dalam majelis ta'lim, kita ada adab. Ketika kita mau buang air kecil, angkat tangan satu. Ketika Bapak Ibu angkat tangan, keluar terus, pergi terus. Berarti buang air kecil. Balik lagi. Ketika buang air besar, angkat tangan dua. Supaya Bapak penceramah itu tidak tersinggung. Saya takut kali ceramah tempat orang, tinggal sendiri saya. Pulang orang semua. Jadi jangan pulang, jadi angkat tangan dua. Balik lagi. Oh, buang air besar. Yang ketiga, ketika mau pulang. Kadang ada anak sakit, kadang ada suami, kadang ada tamu, tidak balik lagi, angkat tangan 5. Balik terus, pulang terus. Pak Ustadz, angkat tangan 5. Jangan diginikan, dada Ustadz, tinggalkan kau Ustadz ya, nggak boleh. Gitu. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita kepada seekor cecak, kita akan tahu arti sebuah kesabaran. Karena makanan cecak itu terbang. Andai makanan manusia terbang ke angkasa, makanan manusia, kita tentu nggak ada di bumi makanan kita. Kita mencari rezeki, tentu pakai sempak di luar, Pak. Kayak Spiderman, terbang kita ke sana, terbang kita kemari. Tapi Allah memberikan kita ini sempurna.
Belajar pula kita kepada seekor kupu-kupu. Kita akan tahu arti sebuah perubahan diri. Kupu-kupu dari ulat, lalu menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang indah. Maka kita dari air mani yang hina, lalu jadikan sempurna, lalu jadikan indah pada nama kita, dari makhluk-makhluk yang lain. Dijadikan sempurna manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Jangan kita kembalikan lagi seperti kita makhluk-makhluk yang lain. Kita ini telah diciptakan oleh Allah secara sempurna. Maka belajar kita kepada seekor kupu-kupu, kita akan tahu arti sebuah perubahan diri. Yang keempat, belajar pula kita kepada seekor ayam. Kita akan tahu arti sebuah kesetiaan. Yang membangun manusia ini subuh, anjing apa ayam? Gak ada kong. Oh, bangun udah kuku anjing, gak ada. Pasti pokok ayam. Ayam sangat setia. Dan ayam adalah salah satu makhluk yang bisa mendengarkan azab kubur. Ayam. Tapi kadang kita ini sering sekali menyalahkan ayam, Bapak Ibu. Sering sekali kita salahkan ayam. Ketika kita tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, ayam yang salah. Kaki ayam. Ketika tulisan kita nggak bagus, di rumah sekolah anak-anak kita nggak bagus tulisannya, ayam juga yang salah. Cakar ayam. Ketika semangat kita naik turun, ayam juga yang salah. Angat-angat tai ayam. Sering kita menyalahkan ayam, padahal kita belajar kepada seekor ayam, kita akan tahu arti sebuah kesetiaan. Ayam hilang satu anak, ribut satu kampung. Kadang anak kita terlambat pulang tengah malam, kita aman-aman saja tidak ribut. Maka belajarlah kepada kita seekor ayam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menjadikan kita mati, hidup, dan Allah pula menjadikan kita mati. Seperti ayam tersebut, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dan Allah pula yang menjadikan kita mati, yang mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup. Untuk apa dijadikan ini semua? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji manusia, sanggupkah dia berbuat amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sanggupkah dia berbuat amal soleh? Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam yang berbahagia ini menjadi salah satu amal kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendengarkan dakwah agama. Kata Rasulullah, duduk sesaat mendengarkan dakwah agama. Kita duduk saja, mendengarkan saja, pahalanya lebih baik daripada salat sunnah di depan pintu Hajarul Aswad. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah juga telah menjadikan kehidupan ini penuh dengan berpasang-pasangan. Ada rembulan, ada matahari, ada malam, ada pagi, ada siang, ada sore hari, ada wanita, ada lelaki, yang di dalamnya dijadikan oleh Allah rasa cinta dan rasa benci. Alhamdulillah, Allah telah menciptakan dua insan, yaitu Pak Sahman sebagai suami dan Ibu Tursinah sebagai istri. Maka kita doakan keluarga beliau menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup dan kehidupan kita berkeluarga, di dalam hidup dan kehidupan kita bermasyarakat, banyak godaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau sudah ada hidup, pasti digoda. Baik yang tua, baik yang muda, baik yang remaja maupun yang dewasa, pasti digoda oleh setan.
Suatu hari iblis laknatullah alaihi menghadap Allah. Iblis laknatullah alaihi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata iblis, bolehkah saya menggoda seorang hambamu? Dia minta izin kepada Allah. Wahai Tuhanku, izinkan aku menggoda seorang hambamu. Siapa yang kamu goda iblis? Ayub alaihissalam. Boleh, silakan iblis. Tapi ingat hai iblis, jangan kamu ganggu Ayub itu 3 macam. Jangan kamu ganggu Ayub 3 macam, kata Allah kepada iblis laknatullah alaih. Yang pertama, hai iblis, jangan ganggu akal pikiran. Maka kita di dunia ini seringkali ketika cinta ditolak, dukun bertindak, diganggu akal pikiran manusia. Yang mengganggu-ganggu akal pikiran itu adalah kerjaan daripada iblis laknatullah alaih. Yang kedua, hai iblis, jangan kamu ganggu Ayub lidah. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Lidah. Lidah ini panjang 7 inci. Lidah panjang 3 inci. Tapi bisa membunuh orang panjang 7 kaki. Gara-gara lidah. Penyakit telah saya survei dari Aceh Barat Daya sampai ke Kajang ini, penyakit cuma di mulut yang ada. Penyakit cuma di mulut. Kalau tidak salah kita makan, salah kita ngomong. Salah kita makan, kena penyakit asam urat. Salah kita makan, kena penyakit asam lambung. Dan lain sebagainya. Salah kita ngomong, di penjara. Salah kita ngomong, dipukul. Salah kita ngomong, dibuli, dan lain sebagainya. Maka penyakit itu di mulut. Tidak salah kita makan, salah kita ngomong. Maka jagalah mulut kita ini. Lidah kita ini tiada bertulang. Kadang-kadang suara melayang-layang terkena hati seseorang. Maka perlu kita untuk selalu menjaga lisan kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berkeluarga. Yang ketiga, wahai iblis, jangan kamu ganggu Ayub itu hati. Inilah hati. Nanti akan saya jelaskan tentang persoalan hati. Karena hati ini kalau kita merasa besar, sayalah ini, sayalah orangnya, sayalah yang bisa menaklukkan orang lain dan lain sebagainya, maka periksalah hati kita. Mungkin hati itu lagi bengkak. Kalau kita merasa suci, merasa bersih, sayalah masuk surga, yang lain masuk neraka, maka periksalah batin. Mungkin itu adalah nanah daripada luka hati nurani kita. Maka wahai Ayub, jangan kamu ganggu. Maka wahai iblis, jangan kamu ganggu Ayub 3 macam. Akal, pikiran, lidah, dan hati. Baik. Ketika 3 macam ini tidak mau diganggu oleh iblis laknatullah, iblis setelah menghadap Allah turun ke bumi. Di saat iblis turun ke bumi, diajaklah saudara-saudaranya syaitan jin untuk duduk rapat. Ketika rapat iblis, syaitan dan jin, bahwa wahai saudara-saudaraku, hari ini kita akan menggoda Ayub alaihissalam. Bagaimana kita goda? Yang pertama, kita ambil semua harta kekayaannya. Kita tarik, kita bakar semua harta kekayaannya. Bapak Ibu, Nabi Ayub adalah nabi yang kaya. Salah pendidikan di TPA, di sekolah, bahwa nabi yang paling miskin. Siapa yang paling miskin nabi? Adalah Nabi Ayub. Tidak. Nabi tidak ada yang miskin. Nabi kaya semua. Andai ada nabi yang miskin, mungkin itu Nabi Isa yang miskin. Karena Nabi Isa terlampau miskin, kawin nggak dapat. Di kampung saya miskin-miskin udah 2 istrinya. Nabi Isa terlampau miskin, kawin nggak dapat. Kalau andai ada nabi yang miskin. Nabi Ayub kaya, tokoh banyak.
Kebun sawit banyak. Ini saya kasih kayak bahasa ya. Oh, ada dulu waktu Nabi Ayub ada sawit. Ini saya kasih memperkaya bahasa. Nah, tokoh banyak, kebun sawit banyak, kebun karet banyak. Ketika itu iblis laknatullah alaih. Saya sebenarnya kalau ceramah jalan-jalan, tapi karena ada ini nggak kemana saya sangkun, nggak ada kantong. Enggak ya tahu, nggak ada kantong. Iya tahu pakai selit tapi ke leher nggak mungkin kan? Karena nggak ada kantong di depan. Sengaja saya buat nggak ada kantong biar Pak Saman nggak kasih sedekah sama saya nanti. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika Nabi Ayub alaihissalam lagi duduk Nabi Ayub alaihissalam, iblis datang memasangkan api di dalam tanah kayak gambut. Kan gambut itu kan kalau kita bakar pohon gambut sawit itu dari dalam tanah, di dalam apinya. Dibakarnya dari dalam tanah. Sehingga semua harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam habis terbakar semua. Nggak ada sedikit pun yang sisa. Harta Nabi Ayub tidak ada yang sisa. Sedikit pun tidak ada. Di saat itulah Nabi Ayub jatuh miskin. Padahal Nabi Ayub kaya. Di saat itu Nabi Ayub jatuh miskin. Di saat harta habis, datang iblis menghadap Ayub alaihissalam. Iblis datang. Ketika datang, yuk, ada apa? Ngapain kamu datang sini, iblis? Wahai Ayub, tak usah lagi engkau beribadah kepada Allah. Tak usah lagi engkau berzikir kepada Allah. Allah tak sayang kepadamu, Ayub. Allah tak cinta kepadamu, Ayub. Lihat, semua hartamu habis terbakar semua. Tidak ada lagi hartamu yang tersisa. Lalu apa kata Ayub alaihissalam? Fatabasyamu Ayub. Ayub tersenyum. Harta habis, Ayub tersenyum. Kalau harta kita habis semua, mungkin kita lumpuh. Mungkin bisa jadi kita gila. Tapi Ayub tersenyum. Apa kata Ayub kepada iblis? Wahai iblis, wahai iblis, harta adalah titipan Allah. Saya jadi anggota dewan adalah titipan Allah. Saya jadi camat adalah titipan Allah. Saya jadi kepala desa juga titipan Allah. Saya jadi tengku imam, tengku saga. Saya jadi pendakwah adalah titipan Allah. Harta adalah titipan Allah. Karena harta itu dititip, tugas saya sebagai manusia menjaga amanah titipan Allah tersebut. Andai titipannya diambil, saya tidak masalah karena harta itu hanya dititip oleh Allah sementara. Pangkat dan jabatan hanya dititip oleh Allah buat saya sementara. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dunia ini semua punya Allah. Kita hanya dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ayub habis harta kekayaannya, Ayub tenang-tenang saja. Tidak ada stroke, tidak ada penyakit asam lambungnya naik dan lain sebagainya. Karena harta itu adalah titipan Allah. Bertambah ibadah Ayub, bertambah zikir Nabi Ayub alaihissalam. Ketika itulah Nabi Ayub alaihissalam membunuh anak-anaknya. Ketika itulah, bukan Nabi Ayub, ketika itulah iblis alaihissalam membunuh anak Nabi Ayub. Anak Nabi Ayub ada 12 orang, Pak. Anak Nabi Ayub itu ada 12 orang. Di saat 12 orang anak Nabi Ayub ketika itu di atas gedung. Di atas gedung. Diambilnya tiang gedung oleh iblis.
digoncang sekuat-kuatnya goncangan seperti gempa tsunami. Sekuat-kuatnya goncangan, roboh gedung, tertimpa anak Nabi Ayub. 12 orang anak Nabi Ayub meninggal seketika karena perbuatan iblis laknatullah alaihi. Di saat anak iblis meninggal, di saat anak Nabi Ayub meninggal, iblis datang lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Yuk, ada apa iblis? Tak usah lagi engkau berzikir kepada Allah. Tak usah lagi engkau beribadah kepada Allah. Allah tidak cinta kepadamu. Allah tak sayang kepadamu. Nggak usah engkau berzikir, nggak usah engkau beribadah. Lihat harta kamu habis yuk. Sekarang anak kamu habis, meninggal semua. Ketika anak Nabi Ayub meninggal, fatabasyamu Ayub, Ayub tersenyum. Bapak ibu, saya bertanya, ketika anak bapak ibu meninggal tersenyum? Tidak. Bahkan kita meraung-raung, memanggil nama anak kita. Bahkan kita menangis karena anak. Orang tua sayang dan cinta sama anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Anak adalah rahmat dan karunia Allah yang dilimpahkan dalam sebuah mahligai rumah tangga. Jikalau anak-anak ini kita didik dia dengan baik, kita tanamkan agama, kita ajarkan kalimah la ilaha illallah hingga sampai meresap kepada tulang tunsunnya. Kita antarkan dia ke pendidikan, kita sekolahkan dia, kita antarkan ke pondok-pondok pesantren, ke TPA, kita panggil tengku, panggil ustadz, kita ajarkan agama kepada anak kita, maka anak ini akan menjadi obat penawar dalam sebuah mahligai rumah tangga. Tapi jikalau anak-anak tidak kita didik dia dengan baik, kita biarkan dia melata di permukaan bumi ini tanpa kontrol daripada kedua orang tuanya, maka anak ini akan menjadi sampah yang sungguh sangat meracuni masyarakat. Bak kata orang Kajang, kalau mau kita berbuat, tanam coklat bisa jadi kaya. Kalau tak mau kita berbuat, anak ustadz bisa jadi tukang adu domba. Semua orang tua sayang kepada anak, terlampau cinta dan sayang kepada anak. Di kamar-kamar kita buat nama anak, di ruang tamu kita tempelkan foto anak kita, karena cinta kita sayang sama anak. Seperti Bapak Syahman, dibuatnya nama foto-foto anak, dan alhamdulillah karena cinta dan sayang anak, beliau mensunat rasulkan anak beliau Natasha Adelia Putri dengan Mardiatun Nafisah, karena cinta dan sayang kepada anak. Terlampau cinta dan sayang kepada anak, nama-nama tokoh kita buat nama anak. Anak namanya Rafasah, orang tua jual pakaian, dibuat nama tokoh Rafasah Fashion. Nama anak Muhammadin, orang tua jual kelontong, dibuat nama tokoh Muhammadin Kelontong. Nama anak Sulaiman, orang tua jual besi, dibuat tokoh besi Sulaiman. Nama anaknya Sulaiman. Nama anak Rini, orang tua jual pulsa, dibuat nama kios, nama tokoh Rini Ponsel. Atas nama anak. Kadang nama CV kita buat nama anak. Di Molabuh, di Aceh Barat, orang tuanya jual air aqua galon, nama anaknya Fatimah. Orang tuanya jual air aqua galon, dibuat nama tokoh Fatimah isi ulang. Fatimah apa isi ulang? Karena kenapa? Karena cinta dan sayang kepada anak. Anak perempuan ada 4. Itu kamar di depan biasanya, kalau di kampung saya, kamar di depan itu kamar orang tua, di belakang kamar anak, belakang lagi kamar anak. Kawin anak perempuan 1, pindah orang tuanya ke belakang.
Kawin lagi, pindah orang tuanya belakang. Habis anak kawin, orang tuanya dekat kandang kambing. Demi anak. Semua orang cinta dan sayang kepada anak. Kalau kita cinta dan sayang kepada anak, jangan kita buat nama tokoh, nama-nama anak. Kalau kita cinta sayang kepada anak, jangan nama-nama kios, kita buat nama anak. Kalau kita cinta dan sayang kepada anak, maka berikanlah pendidikan terhadap anak-anak kita. Berilah ilmu agama kepada anak-anak kita. Kenapa anak-anak dulu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Karena pendidikan orang tua zaman beda dengan kita sekarang. Orang tua dulu takut anak nengok gurunya sudah takut. Anak sekarang di depan gurunya dia bersenda. Anak-anak dulu karena didikan beres, didikan bagus, maka dulu banyak anak-anak inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anak-anak sekarang kita lihat Bapak Ibu, inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha wa mamati ila jalan raya. Sana. Ambil Honda, gas dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, cintailah dan sayanglah anak-anak kita. Karena dengan anak kita bisa masuk surga. Dengan anak kita bisa, orang tua bisa masuk neraka. Suatu hari Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Nabi Musa alaihissalam, salah satu mukjizat yang paling besar Nabi Musa adalah bukan tongkat menjadi ular. Bukan tongkat bisa membelah laut, mukjizat yang paling besar. Tapi mukjizat yang paling besar Nabi Musa alaihissalam adalah kalamullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah di Bukit Tursina. Ya Rabbi man ashabil akrabu fil jannah. Wahai Tuhanku, siapakah teman aku nanti yang paling dekat denganku di dalam surga? Ya Allah, siapakah teman aku nanti yang paling dekat dengan aku di dalam surgamu ya Allah? Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika engkau ingin melihat temanmu yang paling dekat, pergilah di desa Kajang. Pergilah di sebuah kampung. Maksudnya saya kasih kayak bahasa. Perintah Allah itu mengatakan kepada Nabi Musa, pergi ke sebuah kampung. Jadi saya tunjuk kampung Kajang. Pergilah di sebuah kampung Kajang. Di sebuah kampung di desa Kajang ada sebuah rumah. Di dalam rumah ada seorang anak. Dan anak itulah nanti akan menjadi temanmu di dalam surgaku nanti. Nabi Musa alaihissalam pergi ke kampung Kajang. Masuklah dalam sebuah rumah. Di sebuah rumah itu ada seorang anak yang lagi menyuapin daging. Dibeli ke pasar. Dia lagi menyuapin daging 2 ekor babi. Dia kasih makanan. Dia kasih makan 2 ekor babi. Lalu dimandiin babi tersebut. Setelah dimandiin babi tersebut, lalu dibuat wangi-wangian, dicium kiri kanan babi tersebut. Marah Nabi Musa. Hai anak, apa yang kamu perbuat ini? Wahai Nabi Allah, kata anak, jangan engkau marah. Babi ini adalah orang tuaku. Babi ini adalah ayah dan ibuku. Ibuku yang melahirkanku dengan cucuran keringat dan dengan darah, antara hidup dan mati. Babi ini, orang tuaku telah dikutuk oleh Allah menjadi 2 ekor babi. Saya selaku anaknya, setapak ayah melangkah, 1000 harapan anak di penantian. Apakah saya tidak boleh berbakti kepada kedua orang tuaku yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Apa kata Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar demikian?
menetes air mata Nabi Musa alaihissalam. Dan anak itu berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anakku diampuni dosanya. Agar orang tuaku diampuni dosanya. Nabi Musa langsung menghadap Allah di Bukit Tursina dan Allah mengatakan, hai Musa, katakan kepada anak tersebut bahwa orang tuanya telah saya ampuni dosanya. Yang telah dikutuk oleh Allah menjadi 2 ekor babi, diampuni dosanya karena anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena anak. Maka dengan anak kita bisa masuk neraka. Dengan anak pula kita bisa masuk surga. Maka jagalah anak dan didiklah putra-putri kita. Beliau adalah aset keluarga. Beliau adalah masa depan. Dan apalagi kepada Natasha Adelia Putri dan Mardiatun Nafisah, sayangilah ibumu yang begitu capek dan lelah membesarkanmu, dan ayahmu yang begitu besar dan capek merawat, mencari nafkah demi anaknya. Bantal yang paling empuk di dunia ini bukanlah sofa seperti yang saya duduk di atas kursi ini. Bantal yang paling empuk di dunia ini bukanlah tilam, bukanlah kasur. Bantal yang paling empuk di dunia ini adalah belayan kasih seorang ibu. Ingat, orang tua kita waktu kecil mendodo-dodo sayangkan kita. La ilaha illallah. Anak mama saya bahasa Aceh pula ini kalau syairnya, nggak apa-apa ya. Nah, anak masalah ya. Nah, saya coba praktekkan bahasa Indonesia, agak keseliu juga arahnya nanti kan. Nah. La ilaha illallah anu mak ba mutua beraya baga jae haji Ka'batullah. Kan waktu kecil kita didendang-dendangkan oleh ibu kita, dibaca selawat, dibacakan Al-Quran. Ada yang mendendangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja, itu yang bisa didendang-dendangkan orang tua kita dulu. Orang-orang tua zaman sekarang kan beda pula dengan orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu dia berzikir, berselawat, mendendangkan, menidurkan anaknya. Terkadang orang-orang tua zaman kini anak dianggap seperti ayam. Kadang kita anggap anak seperti ayam. Anak itu 99 pitanya masih kosong. Makanya kalau kita tidak bisa zikir la ilaha illallah, baca saja ayat. Qul huwallahu ahad boleh. Atau syahadat kita baca atau berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habiballah. Kita berselawat ketika menidurkan anak. Ini kampung saya lain pula Pak. Anaknya rupanya dia istri suaminya di Malaysia. Dia mendendangkan anak pakai lagu dangdut. Pakai lagu dangdut. Sekian lama, macam-macam. Ada yang mendendang anak lagu-lagu kekinian. Ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Itu kan sudah nggak elok kita mendendangkan anak demikian. Kalau sempat begitu kita mendendangkan anak demikian, akhirnya anak kita asik main TikTok, Pak. Bapak tahu TikTok? TikTok, Pak. Sebentar-bentar di-share di TikTok video. Aku masih tinting, dijamin masih tinting. Itu gara-gara TikTok itu, Pak. Maka kalau kita biarkan anak-anak kita demikian, maka nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang orang tua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap anak-anaknya.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah dan cintailah anak-anak kita. Berilah anak pendidikan. Tanamkanlah anak tali ukhuwah Islamiyah. Ajarkan anak bagaimana kita bersedekah. Ketika kita pergi ke masjid, bawalah anak, kita kasih 1.000. Nanti colokkanlah di celeng masjid. Ajarkan anak bagaimana dia bersedekah. Maka insya Allah ke depan anak kita akan menjadi anak yang takut kepada Allah, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah rahmat hidup di atas permukaan bumi ini. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Banyak para penceramah, banyak para pendakwah disuruh kita mengajak bersyukur kepada Allah, tapi tidak diajarkan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur kita kepada Allah ada 3 macam. Yang pertama bil qauli, dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah bil fi'li, dengan perbuatan. Mengerjakan salat, memberikan sedekah, puasa, itu cara kita bersyukur kepada Allah secara bil fi'li. Yang ketiga, cara kita bersyukur kita kepada Allah adalah fil qalbi, di dalam hati. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat berangkaikan salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, contoh suri teladan yang baik, yang mana Rasulullah mengajak kita untuk selalu menyandarkan keyakinan kita kepada Allah. Kita luruskan akidah-akidah kita. Jika ada akidah-akidah kita yang salah, kita kuatkan iman kita, jangan sampai goyah. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita tanamkan tali ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai sesama masyarakat di desa Kajang ini terpecah belah, agar hidup dan kehidupan kita tak salah arah. Kata ketaziman yang terhormat kepada Bapak Kecil, Kepala Desa, Pak Sekdes, Kaur dan seluruh aparatur desa yang tidak dapat saya sebut satu persatu, dan kepada alim ulama cerdik pandai, dan wabil khusus kepada Bapak Sahman dan Ibu Tursinah beserta seluruh keluarga besarnya. Yang pejabat saya hormati jabatannya, yang ulama saya muliakan kealimannya, yang cerdik pandai saya hormati bijaknya, yang tua saya hormati pengalamannya, dan yang muda saya hormati perjuangannya, serta Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kami berempat. Ada Tengku Mulyadi yang sama baju, ada Tengku Oki, ada Tengku Farhan. Berempat kami datang kemari. Ini adalah pengawal saya. Kalau saya tidak sanggup lagi berpidato, orang ini 2 yang tampil nanti. Beliau senantiasa kemana saya dakwah, beliau mendampingi, dan kadang lelah beliau yang membawa mobil, dan kadang-kadang beliau Tengku Mulyadi juga tadi yang qari tadi. Kalau Bapak Ibu pergi ke Aceh Barat Daya, beliau adalah Imam Masjid Agung Abdul Ghafur di Aceh Barat Daya. Pada hari Senin dan hari Selasa besok beliau tugasnya imam. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lewat ke Masjid Abdul Ghafur Aceh Barat Daya, mau pergi ke Banda Aceh, singgah di Masjid Abdul Ghafur Aceh Barat Daya, Masjid Agung. Beliau pada hari Senin dan Selasa menjadi imam. Nanti siap imam boleh panggil beliau. Perkenalkan bahwa saya dari Kajang, insya Allah dia ingat. Dan alhamdulillah ketiga-tiga ini yang saya bawa masih single. Kenapa saya bawa single? Karena beliau masih jomblo. Barangkali ada nyangkut di sini, nanti bolehlah, nggak jadi masalah. Alhamdulillah, kita tawarkan orang-orang baik juga boleh, dan itu adalah hukumnya sunnah. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini saya berbicara sedikit. Mungkin ada tugas orang tua tentang keluarga, orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Saya kalau ceramah sunat Rasul tidak melenceng,
dari kaidah yang diundangkan. Diundang ceramah sunat Rasul, saya berbicara masalah seputaran keluarga. Karena tidak mungkin diundang ceramah sunat Rasul, saya berceramah politik di sini. Saya orangnya tidak berpolitik. Pelotak politik, pelutuk, salah politik kita kena kutuk. Maka oleh karena itu saya tidak berbicara masalah politik, saya tidak berbicara masalah aib seseorang, aib keluarga, aib masyarakat, dan juga saya tidak berbicara hal-hal yang masalah khilafiyah yang menyangkut perdebatan. Pada malam yang berbahagia ini saya diundang khusus memberikan tausiah tentang seorang anak, pendidikan seorang anak, pendidikan anak terhadap orang tua, dan orang tua bagaimana cara mendidik anak dengan terbaik, dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas orang tua terhadap anak itu ada 4. Tugas orang tua terhadap anak ada 4. Ketika anak lahir, di saat anak lahir, maka tugas orang tua adalah memberi nama yang baik terhadap anak. Memberi nama yang baik terhadap anak. Nama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Syahman dan Ibu Tursinah telah memberikan nama anaknya yang sangat bagus, yaitu Natasha Adelia Putri dan Mardiatun Nafisah. Semoga kita doakan menjadi anak solehah. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti sebuah nama? Padahal nama itu adalah doa. Nama yang mula-mula dipanggil oleh Allah di dalam surga nanti adalah nama Muhammad. Muhammad saya. Kadang ada nama Muhammad di kajang dipanggil oleh Allah masuk surga. Muhammad. Ini namanya Mulyadi. Agak jauh sedikit dengan Mulyadi ini. Karena namanya M. Yang sana Oki. Ya. Yang sini Farhan. Nama Muhammad dipanggil, maka berilah kita nama yang baik. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau anak saya udah terlanjur saya kasih nama yang lain, tidak boleh. Tidak jadi masalah. Tak jadi masalah. Jangan pula dirubah. Nama tidak membawakan penyakit, ya. Tapi arti nama itu yang baik, ya. Makna daripada nama yang baik. Tidak boleh kita membuat arti nama anak kita yang jelek, apalagi yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama tidak membawa penyakit. Ini sering kita. Kadang nama telah kita buat yang bagus, nama Muhammad, sering sakit. Sering sakit kita robah pula namanya. Kita buatlah nama Khairi, tambah sakit. Kita buatlah nama ini, nama Farhan, lebih parah lagi. Nah, nama itu bukan tergantung penyakitnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, jadi kalau ada nama anak kita Muhammad sering sakit-sakit, jangan kita robah. Memang Allah telah menakdirkan dia sakit. Mungkin barangkali dia banyak keliuran malam, banyak makan yang tidak baik dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu bukan dengan nama anak itu bisa membawa penyakit. Nama tidak boleh kita panggil nama gelar. Kadang nama Zakaria dipanggil Abang Gadang. Kita panggil Abang Gadang. Ada Abang Ketek, ada Paman Ketek namanya. Namanya Yusuf. Biasa dipanggil Paman Ketek kalau di desa. Nama-nama gelar. Kita datang ke kampung itu, kita bilang Yusuf, nggak ada tahu orang. Tapi Paman Ketek tahu ya. Maka kita tidak boleh juga memanggil nama-nama gelar. Kadang nama sering kita singkatkan. Ya. Saya di pondok pesantren Jabal Nur Jadid banyak kali nama, Bu. Pak, banyak kali anak-anak yang mempunyai nama. Saya panggil nama kamu siapa? Ais. Ais siapa? Nama panjang kamu siapa? Aisyah. Dipanggil Ais. Nama kamu siapa? Dekja. Nama panjang Khadijah, Ustaz. Dipanggil Dekja.
Nama kamu Bram, Ustaz. Bram apa? Nama panjangmu siapa? Ibrahim. Biar keren Bram. Nama kamu siapa? Iis. Nama panjang? Kamu kan laki-laki, kok Iis? Nama panjang Ismail. Disingkat Iis. Jadi keren. Nama kamu siapa? Ina, Ustaz. Nama panjang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustaz. Macam-macam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu berilah nama yang baik kepada putra putri kita. Yang kedua, tugas orang tua terhadap anak yang kedua adalah disunat rasulkan. Sunnah hukumnya menyunat rasulkan anak, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Maka tugas orang tua adalah menyunat rasulkan. Kenapa disunat rasulkan? Karena di situ banyak penyakit. Sunat rasul ini telah disunahkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Nabi Ibrahim umur 80 tahun baru disunat rasulkan. Jangan Bapak Ibu bayangkan umur Nabi Ibrahim 80 tahun dengan umur manusia saat sekarang ini. Wah, 80 tahun. Udah kakek-kakek baru disunat rasulkan. Beda dengan umur Nabi Ibrahim dengan umur saat ini. Kenapa disunat rasulkan? Karena di situ banyak penyakit. Perempuan disunat rasulkan kenapa? Menurut dokter, karena mengurangi daripada syahwat. Syahwat wanita itu tinggi, besar. Wanita itu bisa menutupi syahwatnya. Karena syahwat besar maka perlu disunat rasulkan. Kalau ada wanita di Kajang ini, dia kejar-kejar pria, wah wanita itu belum sunat, Pak. Dikejar-kejarlah pria kan, anak lajang, anak gadis kejar-kejar pria, kemana cowok pergi dia pergi, itu cewek itu belum sunat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tugas orang tua terhadap anak adalah menyunat rasulkan anaknya. Tugas yang ketiga adalah memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Pendidikan ini wajib kepada anak-anak kita. Tidak boleh anak-anak kita ini kita sia-siakan tanpa kita berikan pendidikan terhadap anak. Jangan takut harta kita habis karena mendidik anak. Jangan takut tenaga kita dan harta kita habis karena menyekolahkan anak. Takut habis harta, jangan. Allah yang menjaminkan harta kepada anak-anak kita. Allah yang menjaminkan rezeki kepada anak-anak kita. Maka keluarlah pepatah, banyak anak, banyak rezeki. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum kasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Jangan. Nahnu narzukuhum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka, membiarkan mereka tanpa pendidikan, itu adalah dosa besar. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan ini sangat perlu. Ilmu itu sangat perlu. Buat apa si anak kata pandai melompat lain tak tahu? Buat apa di dunia kita berlagak kalau otak tak punya ilmu? Walau badan berpaut intan, walau pakaian kita beraneka warna, jikalau hidup tidak ada ilmu pengetahuan, samalah insan bangkai bernyawa. Maka oleh karena itu, tanamkanlah ilmu, ajarkanlah ilmu, berilah pendidikan kepada putra putri kita. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tugas orang tua yang keempat adalah ketika telah waktunya, maka berikanlah jodoh. Kawinkanlah dia. Ijab kabulkanlah anak kita. Carilah jodoh anak kita. Kalau yang laki-laki dia cari sendiri, kalau yang perempuan
kita yang mencari jodohnya. Kalau dulu perempuan, orang tua yang mencari jodoh, tapi zaman sekarang tidak bisa lagi karena sudah ada HP. Karena masih udah berkenalan dengan HP. Udah dia buat berapa maharnya, udah sepakat dia berapa maharnya. Kita tentu capek-capek rapat di dalam rapat famili di rumah, maharnya rupanya telah disepakati mereka berdua. Kita rapatlah famili di rumah. Apa yang kita rapat? Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, inilah nikahkan dia, anak kita. Maka dalam sebuah rumah tangga, kalau kita ingin berumah tangga, itu ada 5 ta. Dalam sebuah rumah tangga ada 5 ta yang harus kita ketahui. Ta yang pertama adalah tahabbun, cinta dan kasih sayang. Tanamkan antara suami istri cinta dan kasih sayang. Jangan kita tanamkan sebuah kebencian. Kalau di Kajang ada toko besi, di Blampidi ada toko Cina. Kasih sayang Bang Sahman jangan dibagi-bagi. Cukup 1 istri kakak Tursinah sepanjang masa. Itulah namanya cinta dan kasih sayang. Maka kita harus tanamkan antara keluarga cinta dan kasih sayang. Ini saya tanya sama ibu-ibu di belakang. Ibu cinta suami? Enggak ada suami apa? Diam aja. Ibu-ibu cinta sama suami? Alhamdulillah. Bapak-bapak cinta sama istri? Alhamdulillah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang rasa dahaga kalau belum minum air aqua. Minumkanlah. Saya kira apa tadi dalam apa? Balik loh, kosong. Bukanlah kira ada isi kayak apa kayak rupanya itu air putih. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tahabbun, cinta dan kasih sayang. Ada anak muda di sini. Kalau ada anak muda, nanti kalau kita berumah tangga harus lulus sekolah cinta. Nah, ini bahasa anak muda sedikit. Nah, kalau kita ingin berumah tangga harus lulus sekolah cinta. Ada sekolah cinta Ustaz? Ada. Apa itu Ustaz? Yang pertama TK, tulus kasih sayang. Mencintai Allah dengan tulus kasih sayang, mencintai Rasulullah dengan tulus kasih sayang, mencintai istri dan mencintai suami juga dengan tulus kasih sayang. Yang kedua, sekolah yang kedua SD, sikap dewasa. Maka kita dengan Allah harus bersikap dewasa. Dengan Rasulullah juga harus bersikap dewasa. Perintah Allah kita turuti. Dan juga dengan suami bersikap dewasa. Dan dengan istri juga kita bersikap dewasa. Yang ketiga adalah SMP, saling menerima dan percaya. Ketika Ibu Tursinah menerima Bang Sahman sebagai suami, pasti Ibu Tursinah percaya kepada Bang Sahman. Begitu juga Bang Sahman menerima Ibu Tursinah sebagai istri, percaya kepada beliau, kepada istri. Inilah namanya SMP, saling menerima dan percaya. Oh, kalau kita tidak percaya, itu rata-rata simpang di kantor, disingkil, dipasang oleh Ibu Tursinah nanti CCTV. Nah, itu tanda nggak percaya. Kalau kita nggak percaya kepada suami, kepada istri. Oh, saya cemburu. Cemburu bukan karena cinta. Cemburu itu bukan karena sayang. Cemburu itu adalah karena takut kehilangan seseorang yang ada di sisi kita. Maka oleh karena itu
perlu dalam rumah tangga itu SMP, saling menerima dan percaya. Yang ketiga adalah SMA, saling menerima apa adanya. Kita terima apa adanya. Juga nanti Bang Sahman menerima apa adanya Ibu Tursinah dan juga keluarga Ibu Tursinah. Diterima. Dan juga sebaliknya Ibu Tursinah menerima Bang Sahman dan seluruh keluarganya. Itulah SMA, saling menerima apa adanya. Tidak boleh seorang istri membenci kepada mertua. Tidak boleh seorang istri membenci kepada mertua. Barang siapa seorang istri membenci kepada mertua, maka sama halnya kita membenci kepada ayah dan ibu kandung kita sendiri. Dan juga sebaliknya, kita seorang suami tidak boleh membenci kepada mertua kita. Kalau kita benci kepada mertua, sama kita membenci kepada ayah dan ibu kandung kita sendiri. Gara-gara mertua kita lah dia melahirkan orang yang kita cintai di atas dunia ini. Tanpa mertua kita, mungkin kita sudah mati pajak, mungkin kita sudah mati BK, mati BL, nggak laku-laku, atau menjadi laki-laki liku-liku, laki-laki tak laku-laku. Makanya jangan pernah kita membenci kepada mertua kita. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekolah yang keempat tadi ya, SMA, saling menerima apa adanya. Maka dalam rumah tangga, yang pertama adalah tahabbun, cinta dan kasih sayang. Yang kedua dalam rumah tangga, membina rumah tangga ada ta'awun, saling tolong menolong. Meringankan beban seorang suami diberikan oleh Allah. Meringankan beban seorang suami diberikan oleh Allah surga kepada seorang istri. Terkadang suami kita tidak ada kerja nggak ada kerja ambil upah dodol sawit, tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Tahu-tahu suami kita nganggur, menjadi pengacara, pengangguran banyak acara, lalu datanglah istri membuat kue, ditaruhlah di toko-toko, ditaruhlah di kedai-kedai, dijual kue, dibuat ambil upah dan lain sebagainya, meringankan beban suami, surga diberikan oleh Allah kepada seorang istri. Maka dalam rumah tangga itu penuh dengan ibadah. Bukan hanya sekedar kita kawin, beranak, tapi penuh dengan ibadah. Jalan seorang istri ibadah, jalan seorang suami ibadah, senyum istri terhadap suami ibadah, senyum suami terhadap istri juga ibadah, semua ibadah. Karena itu adalah ayat Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kenapa azwaja? Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Untuk apa dijadikan hidup ini berpasang-pasangan? Ada dari jenismu, litaskunu ilaiha, untuk tenang dan tentram. Kita punya suami tentram kita dengan suami kita. Kita punya istri tenang dan tentram. Andai punya suami tidak tentram, kita pertanyakan suami kita manusia atau makhluk yang lain. Andai punya istri tidak tentram, kita pertanyakan istri kita manusia atau makhluk yang lain. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kedua adalah ta'awun, saling tolong menolong. Karena dalam rumah tangga penuh dengan ibadah. Ini saya beri tipnya, barang siapa seorang istri tidur di pangkuan suami. Nah, ini karena banyak orang-orang yang bermuka tua, yang telah berkeluarga maksudnya. Barang siapa seorang istri tidur di pangkuan suami, dan seorang suami tidur di pangkuan istri karena iman dan mengharap ridha Allah, maka pahalanya sama seperti salat sunat 100 rakaat. Kita tidur di pangkuan istri, atau suami tidur di pangkuan istri, atau istri tidur di pangkuan suami. Jangan pula ketika istri tidur di pangkuan suami, jangan pula suami marah. Apa kau tidur di atas paha aku? Sakit aku. Itu namanya nggak ada lagi pahala. Barang siapa seorang suami istri tidur di pangkuannya, maka pahalanya sama seperti salat sunat 100 rakaat. Barang siapa yang kedua, barang siapa seorang istri mencium suaminya, dan suami mencium istrinya karena iman dan mengharap ridha Allah, maka pahalanya sama seperti mencium batu Hajarul Aswad. Sama. Nah, ibu-ibu nanti pulang di sini, nggak ada suaminya sini, pulang ke rumah, ketika gedor pintu rumah,
Bang, bangun, bang. Ada apa dek? Yuk kita cium batu Hajarul Aswad, yuk bang. Nanti jelaskan dulu sama suaminya. Jangan sampai suami kita menggilakan kita. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, barang siapa seorang suami istri berhubungan badan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan mengharap ridha Allah, maka pahalanya sama seperti membunuh satu orang kafir. Pahalanya sama seperti kita membunuh satu orang kafir. Kita tidak perlu berperang ke Palestina. Kita tidak perlu berperang dengan Rusia dan Ukraina. Cukup berperang di rumah saja, di rumah tangga. Maka banyak-banyaklah kita berperang membunuh orang-orang kafir di rumah tangga kita. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam kita membina sebuah rumah tangga, yang ketiga adalah tasyawur, saling bermusyawarah. Apapun permasalahan dalam rumah tangga, kita harus bermusyawarah. Yang keempat adalah ta'afi, saling maaf memaafkan. Kekurangan seorang istri kita maafkan, kekurangan seorang suami kita maafkan, dan juga kekurangan anak juga harus kita maafkan. Dan yang terakhir di dalam kita membina sebuah rumah tangga adalah yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerah diri kepada Allah. Kita berbuat amal yang terbaik, kita dekat dengan Allah, kita lakukan amal-amal ibadah dalam rumah tangga kita. Jangan jadikan rumah tangga itu seperti kuburan. Maka bacalah Al-Quran dan salatlah di rumah tangga, agar rumah tangga kita itu selalu berkah, selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ketika rumah tangga kita telah diberikan keberkahan, ketika rumah tangga kita telah diberikan rahmat, diturunkan rahmat oleh Allah, maka akan lahirlah anak-anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, dan akan lahirlah anak-anak yang takut kepada Allah, dan akan lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Saya melihat Bapak Ibu sudah mulai rasa-rasa gesek-gesek, mungkin barangkali ingin meninggalkan tempat ini, ingin pamit dan lain sebagainya. Sebelum tinggal saya sendiri, saya mohon maaf jika ada tutur kata, berkasar bahasa, barangkali ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ungkapan saya yang menyakiti hati. Sekali lagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan Bapak Ibu tanya siapa yang mematahi. Kalaulah ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan Bapak buang begitu saja. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dengan lapang dada. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan Bapak simpan sampai bekarat. Kalaulah ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dunia akhirat. Kalaulah ada jarum yang patah, itu kurang kerjaan orang di rumah sakit. Kalaulah ada kata-kata yang saya yang salah, mohon maaf Pak Saman, sepulang saya jangan diungkit-ungkit. Kalaulah ada jarum yang patah, banyak kali jarum patah di kacang ini ya. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalaulah ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf Bang Sahman, jangan dilaporkan saya sama Pak Polisi. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran kitab suciku, Islam agamaku, seluruh masyarakat Kajang, saya ucapkan I love you. Dan sebelum itu ada doa. Sebelum itu marilah, sebelum kita angkat kaki, marilah kita berdoa kepada Allah. Karena suara saya sudah serak-serak, maka doa dipimpin oleh Tengku Mulyadi. Kepada Tengku kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada tutur kata berkasar bahasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak Ibu maafkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kami sebentar lagi mau izin minta pulang ke Abian dan juga mohon doa. Habis azan baru iqamah, setelah itu baru sembahyang. Kalau kami pulang minta doa selamat, yang tinggal kami doa pulang umurnya panjang. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka acara kuliah agama telah sama-sama kita dengarkan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustadz Ahmad Darmawi atau disingkat dengan UAD. Oleh karena demikian, maka kami tentunya seluruh hadirin, tamu undangan dan juga tentunya ahli baik di rumah ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah memberikan nasihat agama, memberikan tausiah agama kepada kami. Mudah-mudahan kiranya ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dapat kami amalkan, serta kami mohon izin dan tentunya kami berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada Ustadz, diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah, maka tentunya ulang kita lebih lot balik karena lot dan tentu acara kita yaitu acara jedah. Maka mari sama-sama kita untuk mengikuti acara selanjutnya yaitu acara jedah tersebut. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan niat dan kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terutama niat daripada sahibul hajat di rumah ini yang telah melaksanakan acara ini. Maka oleh karena demikian, saya sebagai pembawa acara dalam acara ini, kalau ada kesalahan dan kehilafan mohon diberikan kemaafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.